Bayangkan, siang bolong, matahari terik menyengat kepala. Tapi ada satu orang, berjalan keliling pasar Baghdad, bawa lampu minyak menyala di tangan. Orang-orang pun bingung, ketakutan, bahkan mengira ini pertanda kiamat. Siapa orang ini? Dan apa yang sebenarnya dia cari? Inilah kisah sang legenda, Abu Nawas dan perburuan neraka di siang hari. Cerita ini bukan hanya bikin ketawa, tapi juga bisa bikin kamu berpikir ulang tentang hidupmu. Pasar Baghdad siang itu seperti biasa, ramai, panas, dan penuh dengan teriakan penjual yang berlomba cari pembeli. Tapi tiba-tiba, orang-orang mulai berbisik, melongok, menunjuk, dan berhamburan menjauh. Astagfirullah, itu Abu Nawas ngapain? Ngapain dia bawa lampu minyak menyala siang bolong? Mau bakar pasar kah? Anak-anak bersembunyi di balik ketiak ibu mereka. Penjual roti ketakutan sampai lupa kembalian pembeli. Tukang daging pun sembunyi di balik kambing. Dan di tengah semua itu, dengan tenangnya, Abu Nawas berjalan pakai sorban lusuh, sandal jepit satu putus, dan senyum misterius. Ia mengangkat lampu minyaknya tinggi-tinggi sambil berkata, "Aku sedang mencari neraka." Hah? Neraka? Suara satu warga memecah suasana. Langsung ada yang pingsan, ada yang ngumpet di bawah gerobak buah. Bahkan seekor kucing kabur lompat ke kepala unta. Warga mulai takut. Mereka pikir Abu Nawas kesurupan jin atau baru pulang dari dunia gaib. Akhirnya, kepala pasar pun turun tangan. Abu Nawas, kau bikin keributan. Apa maksudmu mencari neraka siang-siang begini? Abu Nawas menghela napas panjang. Tenang, aku tidak gila. Aku hanya bingung. Dengan suara tenang tapi penuh makna, Abu Nawas berdiri di atas tumpukan karung gandum dan berkata, "Aku mencari neraka karena aku bingung. Kalau surga katanya di akhirat, ya wajar, belum ketemu. Tapi neraka, kok sepertinya banyak di dunia ini, tapi susah kulihat wujudnya." Warga saling pandang. Beberapa mulai tertawa kecil, tapi penasaran. "Kukira," lanjut Abu Nawas, "kalau aku bawa lampu minyak, mungkin bisa kulihat di mana pintu-pintu neraka di bumi ini?" Seseorang bertanya. Memangnya neraka ada di dunia, hei Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar. Senyum nakal tapi bijak. "Oh, tentu. Bahkan bisa jadi ada di rumahmu, di pasar ini, atau di dalam hatimu." Orang-orang mulai tertawa, tapi tak sedikit yang mulai berpikir. Abu Nawas melanjutkan, "Aku cari neraka di rumah si Joko yang punya harta segunung, tapi tak mau berbagi. Aku cari di majelis si pemimpin yang suka janji, tapi lupa bukti. Aku cari di hati si tetangga yang senyum di depan, tapi ngadu domba di belakang. Tapi, tetap saja gelap. Maka aku bawa lampu, biar terang." Semua warga tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan kepala pasar pun sampai jongkok sambil tepuk-tepuk paha. Namun, Abu Nawas tiba-tiba berubah ekspresi, lalu berkata, "Tapi, yang paling aku takuti, justru neraka yang bersembunyi di dalam diriku sendiri. Ketika aku sombong karena merasa lebih baik dari orang lain, ketika aku merasa suci, padahal hatiku kotor, maka sebelum kutemukan neraka orang lain, aku ingin memastikan neraka dalam diriku sudah padam." Hening, pasar Baghdad yang tadi gaduh, sekarang sunyi. Hanya terdengar suara angin dan gelegak lampu minyak yang masih menyala di tangan Abu Nawas. Seorang anak kecil maju dan berkata polos, "Abu, kalau neraka bisa ada di hati, berarti kita semua bisa jadi pemadamnya, ya?" Abu Nawas tersenyum. Kali ini bukan senyum nakal, tapi senyum haru. "Iya, Nak. Dan pemadamnya bukan air, tapi kasih sayang, kejujuran, dan rendah hati." Warga bertepuk tangan. Ada yang menitikkan air mata. Ada yang tertawa sambil mengusap dada. Hari itu, bukan pasar yang jadi terang karena lampu minyak Abu Nawas, tapi hati mereka yang selama ini mungkin
menyimpan bara neraka kecil yang tak disadari. Teman-teman, kadang kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, tapi lupa, kadang neraka itu bukan tempat, tapi sikap dan hati kita sendiri. Jadi sebelum menunjuk orang lain sebagai masalah, coba tanyakan dulu ke diri sendiri. Apakah aku sudah jadi bagian dari cahaya, atau malah bara api? Dan seperti Abu Nawas yang nyeleneh tapi bijak, yuk, kita belajar melihat dunia dengan cahaya hati, bukan cuma mata. Kalau cerita ini bikin kamu tertawa, tersentuh, atau mikir ulang tentang hidupmu, kasih like dan komentar cahaya hati di bawah, ya. Dan jangan lupa share ke temanmu. Siapa tahu dia juga lagi bawa lampu di siang hari, tapi belum tahu caranya memadamkan bara dalam diri. Sampai jumpa di kisah bijak selanjutnya, dan semoga cahaya selalu bersamamu